Oke everyone, kali ini kita akan belajar tentang conditional sentences and the facts, atau dalam bahasa Indonesia kalimat pengandaian dan kenyataannya, bersama saya Aulia Haris Firstianti. Mari kita bahas pengertiannya dahulu. A conditional sentence is a type of sentence that states a condition and the outcome of that condition occurring. Conditional sentences are made up of a dependent clause and an independent clause joined to express said condition. Jadi, conditional sentence itu disusun oleh dependent clause atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri dan independent clause yang bisa berdiri sendiri. Kenapa dibilang dependent clause tidak bisa berdiri sendiri? Karena diawali dengan kata if. Karena ini hanya sebuah pengandaian, itu artinya ada fakta yang sebenarnya terjadi di balik pengandaian tersebut. Jadi kita belajar berandai-andai, tapi ternyata ada kenyataan di balik pengandaiannya. Entah pengandaian itu sebenarnya terjadi atau tidak terjadi, atau pengandaian tersebut hanyalah sebuah harapan untuk masa mendatang. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, if I study hard, I will get good grades. Artinya, jika saya rajin belajar, saya akan mendapat nilai yang bagus. Coba kita perhatikan tensesnya. If I study hard, yaitu dalam present tense, I will get good grades. Dalam future, karena ada kata will. Faktanya adalah, I may study hard, and I will get good grades. Saya mungkin saja rajin belajar, dan saya akan mendapat nilai yang bagus. Jadi faktanya ditulis dengan kata may, saya mungkin saja rajin belajar, belum terjadi, dan saya akan mendapat nilai yang bagus, belum terjadi pula. Kalimat pengandaian tersebut hanyalah sebuah harapan untuk masa mendatang. Bandingkan bila kalimat tersebut disusun dengan tenses yang berbeda. Jadi conditional sentence-nya kita rubah tensesnya. If I studied hard, I will get good grades. Jika saja saya rajin belajar, saya pasti akan mendapat nilai yang bagus. Faktanya adalah, I do not study hard, so I do not get good grades. Saya tidak rajin belajar, sehingga saya tidak mendapat nilai yang bagus. Itu adalah faktanya dari conditional sentence berikut. Kalimat tersebut hanyalah sebuah pengandaian yang sebenarnya tidak terjadi di waktu sekarang. Bandingkan lagi dengan tenses yang berbeda berikut ini. If I had studied hard, I would have gotten good grades. Jika saja dulu saya rajin belajar, saya dulu pastinya akan mendapat nilai yang bagus. Faktanya adalah, I did not study hard. Perhatikan ditulis dalam tenses past, so I did not get good grades. Saya dulu tidak rajin belajar, itu dulu. Sehingga saya dulu juga tidak mendapat nilai yang bagus. Pengandaian tersebut tidak terjadi di waktu lampau. Mari kita bahas jenis dari conditional sentences. Jenis pertama adalah zero conditional yang tidak saya sebutkan di sini. Jenis yang kedua adalah first conditional. Jenis yang ketiga second conditional. Dan yang terakhir adalah third conditional. Kenapa yang zero conditional tidak saya ajari? Karena mungkin zero conditional itu tidak begitu kompleks karena dia sebenarnya bukanlah harapan. Contohnya, if I burn paper, it becomes ash. Jadi itu memang benar-benar terjadi. Nah, selanjutnya first conditional. First, second, and third conditional adalah pengandaian, berbeda dengan zero conditional. Rumusnya, kata if, ditambahkan dengan subject, ditambahkan dengan verb one, lalu ada koma, subject, ditambahkan will, ditambahkan verb dasar atau verb base di sini saya menulisnya. Contohnya, if you go to the zoo, you will see the lions. Jika kamu pergi ke kebun binatang, kamu akan melihat singa-singa.
Faktanya ditulis di future. Jadi diingat, kalau misalkan conditional sentences-nya adalah first conditional, maka faktanya ditulis di tenses future. Jadi fakta dari first conditional ini adalah you may go to the zoo. Kamu mungkin di masa depan akan pergi ke kebun binatang dan kamu akan melihat singa-singa, and you will see the lions. Gunakan first conditional untuk mengungkapkan kemungkinan hal yang akan terjadi di masa depan atau future. Kenyataannya atau fact menggunakan kata may atau will. Contohnya lainnya, if I pass my exam, my parents will buy me a scooter. Jika saya lulus ujian, orang tua saya akan membelikan saya skuter. Ditulis di tenses present. Subject, I, pass, verb pertama, lalu ada koma, lalu independent clause, my parents, subject, kata will, lalu ada verb dasar by. Jadi by-nya tidak boleh ditambahkan oleh ing atau ed atau dirubah ke verb kedua. Fakta dari conditional sentence ini adalah I may pass my exam. Saya mungkin akan lulus ujian. And my parents will buy me a scooter. Dan orang tua saya akan membelikan saya skuter. Setelah first conditional, mari kita beralih ke second conditional. Conditional yang kedua. Rumusnya adalah if ditambahkan subject, ditambahkan verb kedua, koma, subject ditambahkan would, ditambahkan verb dasar atau verb base. Contoh, if I had enough money, I would buy a new car. Faktanya dituliskan dalam tenses present atau simple present. I don't have enough money, so I don't buy a new car. Jadi kalau kita membuat second conditional dengan rumus sebagai berikut, if subject verb 2, koma, selalu ada koma, lalu subject would ditambahkan verb base, maka faktanya harus berada di tenses present. I don't have enough money, so I don't buy a new car. Perhatikan lagi positif dan negatifnya. Jika conditional sentence-nya positif, maka faktanya negatif. Dan juga kalau conditional sentence-nya negatif, maka faktanya harus positif. Gunakan second conditional untuk membicarakan pengandaian yang tidak terjadi di masa kini atau present, sehingga kenyataannya dalam bentuk present tense dan merupakan kebalikan dari kalimat pengandaiannya. Jika conditional sentence-nya positif, seperti di sini, if I had enough money, maka si faktanya menjadi negatif. I don't have enough money. Lalu di independent clause-nya, I would buy a new car, di bentuk positif, dirubah menjadi negatif di faktanya. So, I don't buy a new car. Conditional sentence jenis berikutnya adalah third conditional. Rumusnya adalah if, ditambahkan subject, ditambahkan had, selalu had, tidak pernah berganti, ditambahkan past participle atau verb ketiga, lalu ada koma, subject, ditambahkan would, ditambahkan have, ditambahkan past participle. Mari kita lihat contohnya. If I had studied more, I would have passed the exam. If I had studied more, I would have passed the exam. Faktanya dibentuk dalam tenses past atau simple past. I did not study more, so I did not pass the exam. Gunakan third conditional untuk menunjukkan kejadian tidak nyata atau tidak pernah terjadi di masa lalu, sehingga faktanya merupakan kebalikan kalimat pengandaian dalam bentuk past tense. If I had studied more, andai saja saya dulu belajar lebih giat, saya pasti dulu akan lulus ujiannya. Tapi kenyataannya,
Dulu itu, saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh. I did not study more, so I did not pass the exam. Jadi dulu saya tidak lulus ujiannya. Nah, sampai sini. Mari pastikan Anda sudah siap membedakan first, second, and third conditional. Ada 10 pertanyaan di sini atau 10 kalimat dengan satu kata yang hilang atau blank. Yang pertama, if you ask him, he blank dalam kurung take you to the airport. Jadi kata yang di dalam kurung adalah kata yang harus kita rubah atau kata kita tetapkan untuk menjawab blank tersebut. Yang kedua, apa fakta kalimat dari nomor 1? Sambil kalian menonton video ini, kalian bisa menulis di kertas. Nomor 3, the view was wonderful. If I blank dalam kurung have a camera with me, I would have taken some photographs. Nomor 4, apa fakta kalimat nomor 3? Kalimat nomor 5, you know that I can afford this ring. If I earn more, I blank buy you the whole world. Nomor 6, apa fakta kalimat nomor 5? Selanjutnya, nomor 7, it's a pity I didn't go to Spain last summer. If I had gone there, I blank dalam kurung have a chance to use my Spanish. Nomor 8, apa fakta kalimat nomor 7? Nomor 9, if I were you, I blank take your neighbor to court. Take dalam kurung. Nomor 10, apa fakta kalimat nomor 9? Perhatikan, kata-kata yang di dalam kurung adalah kata-kata yang dipakai untuk mengisi kosong dari kalimat berikut itu. Mari kita bahas. Nah, tulis jawaban Anda di selembar kertas. Kalau sudah, silakan di-pause video ini. Kita cek sama-sama. Nomor 1, if you ask him, he blank you take to the airport. Kenapa jawabannya will take? Karena di dependent clause if you ask him, tenses yang dipakai adalah present tense. Maka dari itu, independent clause-nya harus dalam bentuk future. Lalu, jenis keberapakah conditional sentences ini? Jenisnya adalah yang pertama. Tahu dari mana? Karena tensesnya adalah present. Nomor 2, pertanyaannya adalah apa fakta dari conditional sentences nomor 1? You may ask him, and he will take you to the airport. Kenyataannya adalah you may ask him, and he will take you to the airport. Perhatikan cara membentuk kalimat fakta dari conditional sentence-nya. If you ask him, dihilangkan kata if-nya, you may ask him, ditambahkan kata may atau will, koma, and he will take you to the airport. Jadi ada kata will juga, take juga, you to the airport. Jadi sama saja. Apa yang membedakan? Hanya dependent clause-nya berubah menjadi independent clause. Perhatikan nomor 1, if you ask him, he will take you to the airport. Rumusnya adalah if ditambahkan subjek yaitu you, ditambahkan verb 1, ask, lalu koma, lalu subjek he, tambahkan kata will atau modal will, tambahkan verb base atau kata kerja dasar. Take, he will take you to the airport. In the conditional sentences, urutan di sini adalah dependent clause, independent clause. Tapi bisa juga kalau Anda mau menukar urutannya. Independent clause dulu. He will take you to the airport if you ask him. Boleh juga, tapi tanpa koma.
Kita lihat nomor 3. If I had had a camera with me, I would have taken some photographs. Jawabannya had. Had ditambahkan verb ketiga dari kata have. Nomor 4, fakta dari kalimat pengandaian nomor 3 adalah I did not have a camera with me, so I did not take some photographs. Nomor 5, if I earn more money, I would buy you the whole world. Jawabannya adalah would buy. Nomor 6, fakta dari kalimat pengandaian nomor 5 adalah I do not earn more money, so I do not buy you the whole world. Nomor 7, if I had gone there, I would have had a chance to use my Spanish. Jawabannya adalah would have had. Nomor 8, I did not go there, so I did not have a chance to use my Spanish. Ini adalah fakta dari kalimat pengandaian nomor 7. Nomor 9, if I were you, I would take your neighbor to court. Jawabannya adalah would take. Nomor 10, kalimat fakta untuk nomor 9 adalah I am not you, so I do not take your neighbor to court. Silakan Anda cek jawaban Anda, lalu pastikan sudah sesuai dengan rumus yang saya sebutkan sebelumnya. Sekian video pembelajaran dari saya tentang conditional sentences and its fact. Semoga bermanfaat. Good morning or good afternoon.